Ananda semuanya, selamat berjumpa lagi bersama saya pada pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar IPS kelas 9. Nah, untuk topiknya kali ini kita akan sangat seru ini, masih bagian dari interaksi antar ruang interaksi antar ruang negara-negara di benua Asia dan di benua lainnya. Nah, ini kenapa tadi saya sampaikan seru, karena kita akan seolah-olah seperti keliling dunia ketika membahas ini. Gitu. Apa saja yang akan kita bahas sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Jadi diharapkan nanti Ananda semuanya bisa mendeskripsikan kondisi alam negara-negara di dunia, dan diharapkan dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam benua Asia dan benua lainnya gitu. Jadi pada kesempatan ini ada beberapa negara nanti akan kita bahas gitu. Nah, setiap negara ini ada perwakilan dari benua Asia, ada dari Afrika gitu ya. Kemudian ada juga nanti dari benua Amerika. Oke, mari kita lanjut. Ya, pertama kita akan membahas Jepang ya. Ini adalah salah satu negara Asia ya. Banyak sekali julukan dari negara ini. Negara industri ya, negara matahari terbit, kemudian juga negara sakura gitu. Nah, salah satu yang paling terkenal ada juga satu gunung ya yang sangat bagus di sana pemandangannya, namanya Gunung Fuji gitu. Nah, ini secara astronomis Jepang ini terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara, dan di antara 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Artinya Jepang ini ada di belahan bumi bagian utara, seperti itu. Nah, Jepang ini memiliki dua iklim, subtropis dan iklim sedang. Jepang juga didominasi oleh pegunungan. Nanti kita akan lihat ya seperti apa kondisi wilayah Jepang itu, seperti itu. Ya, kita akui memang Jepang ini adalah salah satu negara industri ya yang sangat maju gitu. Bahkan rata-rata banyak gitu ya produk dari Jepang itu yang khususnya di bidang kendaraan itu yang menguasai pasar Indonesia, seperti itu. Nah, coba kita lihat ya, kalau dari ini nanti Google Earth seperti apa kondisi dari Jepang itu. Nah, ini untuk Jepang kita mulai dari Indonesia ya, ini Pekanbaru ya, Pekanbaru. Kita coba lihat ke negara Jepang ya, Gunung Fuji ini di Jepang ya. Oke, kita jalan-jalan coba melihat seperti apa wilayah Jepang ini. Ya. Oke, ini dia Gunung Fuji ya, kalau dilihat dari Google Earth. Nih. Ini dia kalau gambar aslinya, ini menggunakan Google Earth tadi. Oke, kita close. Nah, coba kita lihat seperti apa dia. Nih. Oke. Ya, jadi Jepang ini secara umum wilayahnya ini adalah kebanyakan pegunungan. Kemudian juga ini mirip Indonesia dari sisi kepulauannya. Ada 4 pulau besar ya yang ada di Jepang ini. Nah, ini seperti ini kan bisa kita lihat ya. Bahkan coba kita lihat ibu kota dari Jepang, Tokyo sendiri seperti apa ya. Kita coba ini salah satu kota tersibuk dan terbesar di dunia. Ya, ini ya kota Tokyo. Kita coba lihat dari jarak dekat.
Ini kota industri juga, kota pelabuhan. Ini Tokyo ya. Ini kota yang sangat besar. Wah, ini sampai dekat pun bisa kita lihat. Wah, gunung-gunung tinggi ya semuanya ya. Ini ibu kota dari Jepang. Oke, tapi sebelumnya kita perbesar dulu. Jepang ini kalau batas-batas wilayahnya dari sini bisa kita lihat ya. Sebelah utara ini berbatasan dengan Laut Okhotsk ya, Okhotsk. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang gitu ya. Ini dengan Korea gitu, bahkan Rusia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur. Kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik. Nah, ini sangat luar biasa tentang Jepang ya. Kemudian ini kita lihat tentang kemudian yang kedua ini ada negara Tiongkok ya. Negara Tiongkok ini masih dekat ya, masih tetanggaan sebenarnya dengan Jepang tadi gitu ya. Nah, secara astronomis Tiongkok ini terletak di antara 18 derajat lintang utara sampai 54 derajat lintang utara dan di antara 73 derajat bujur timur sampai 135 derajat bujur timur. Tiongkok juga merupakan salah satu negara penghasil ikan terbesar di dunia. Dan terkenal memang ya, Tiongkok ini ada Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, memiliki wilayah laut yang luas juga dan sekaligus daratan yang luas juga. Nah, Tiongkok ini ada dua musim, ada dua iklim ya, ada iklim musim ya, kemudian ada juga iklim kontinental. Tiongkok ini merupakan negara yang paling banyak penduduknya. Ya, diperkirakan itu berdasarkan ini ya, sensus penduduknya tahun 2016 itu ada 1,3 miliar jiwa. Kalau sekarang mungkin ini sudah 2 miliar ini penduduknya gitu ya. Kemudian tentang Tiongkok ini salah satu ada peradaban juga gitu ya. Kalau mau membaca sejarah Tiongkok ini, peradaban negaranya ini sangat luar biasa juga. Nah, coba kita lihat ini Tiongkok seperti apa keadaan alamnya dengan menggunakan Google Earth ya. Kita lihat yang pertama, kita mulai dari ibu kotanya, dari Beijing ya, China. Ya, Beijing ini juga salah satu kota tersibuk di dunia ya. Sejak Tiongkok ini menjadi negara kedua ekonominya paling maju gitu ya setelah Amerika Serikat. Oke, ini Tiongkok ya, kita bisa lihat coba dengan 3D, bahkan lebih dekat sebenarnya bisa juga. Ini Tiongkok ya. Oke, kemudian kita lihat juga wilayah-wilayah lainnya. Nah, secara umum Tiongkok ini, oke, itu tentang Tiongkok ya. Kalau batas-batas wilayahnya kita bisa lihat di sebelah utara itu ada Mongolia, sebelah timur ada Korea, Jepang, ya. Kemudian di sebelah timur ada juga Taiwan, gitu ya. Tenggara dan selatan ini ada Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar gitu, termasuk di sini Nepal gitu ya. Ini pegunungan Himalaya di daerah sini seperti itu. Oke, itu ya tentang Tiongkok. Kemudian kita lanjut negara yang selanjutnya itu ada Amerika Serikat ya. Amerika Serikat ini sebagai negara paling maju ya ekonominya di dunia. Tingkat pertumbuhan penduduknya diperkirakan 0,6% per tahun. Sebagian besar tinggal di perkotaan. Secara astronomis ini Amerika ada di bagian ini ya, di bagian timur
ya, belahan bumi bagian timur ya. Ini bisa dibaca 24 derajat lintang utara sampai 70 derajat lintang selatan. Nah, di Amerika ini juga deretan pegunungan gitu ya, rata-rata pegunungan ya, dari petanya juga ini bisa kita lihat ini ya. Kemudian banyak juga memiliki danau gitu ya di bagian timur ya, sebelah timur ini ya. Kemudian nanti ada juga pegunungan Appalachian ya, pegunungan Appalachian. Ini juga tentang Amerika Serikat. Kita juga bisa lihat seperti apa lebih lengkapnya kondisi alam ini ya, Amerika Serikat kalau menggunakan Google Earth. Kita coba lihat dari ibu kotanya dulu, Washington DC. Ini adalah ibu kota Amerika Serikat. Oke, kita ke dari benua Asia kita ke benua Amerika ini sekarang. Ya, jadi walaupun Washington DC ini adalah ibu kota Amerika Serikat, bukan berarti ini adalah kota terbesar ya di Amerika Serikat, bukan. Tapi di sini adalah pusat pemerintahannya. Ini the White House ya. Kayak istana presiden kalau di Indonesia. Ini sangat terkenal kalau di dunia. Ini kondisi lokasi istana kepresidenan Amerika Serikat seperti itu. Dan ini masih benua Amerika ya. Brazil ini, wah, ini sangat terkenal dengan hutannya yang sangat luas, hutan Amazon ya. Nah, ini beriklim tropis, jadi mirip-mirip seperti di Indonesia ini kalau beriklim tropis. Nah, secara astronomis Brazil ini terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan dan 35 derajat bujur barat sampai 74 derajat bujur barat. Hampir separuh, wah, bayangkan setengah wilayah Brazil itu adalah lembah Amazon ya. Bentangan hutan dan air yang sangat luas gitu. Kemudian hasil pertanian utama Brazil itu ada kopi ya, seperti Indonesia ada padi, kapas, coklat, ini mirip dengan Indonesia ya. Nah, kalau dari segi penduduknya Brazil ini sebagian besar keturunan Portugis ya, 60%. Jadi ini ada kaitannya dengan sejarah kedatangan bangsa Barat yang melakukan penjelajahan dulu. Kemudian ada mestizo, ada keturunan Afrika dan suku bangsa lainnya. Coba kita lihat dengan Google Earth juga Brazil ya. Kita ke Amazon ya, Brazil, Amazon. Sungai Amazon atau hutannya, kita lihat ya Brazil. Wow. Ya, ini hutan hujan. Ya, di Brazil ini masih banyak hutannya yang terjaga. Seperti apa misalnya ini Sungai Amazon yang terkenal dengan ada ular anaconda gitu ya. Ini sungainya. Jadi daerah tropis ini yang hijau-hijau ini masih hutan semua. Kemudian yang terakhir negara yang akan kita bahas itu adalah ini Selandia Baru. Ya, ini ada di bagian bumi paling selatan ya. 35 derajat lintang selatan sampai 45 derajat lintang selatan. Kemudian 167 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dengan luas wilayah 286.676 km persegi. Kemudian ini ya sebagian besar secara garis besar gitu ya, Selandia Baru dibagi atas 2 pulau, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan serta beberapa pulau kecil. Kalau untuk iklimnya Selandia Baru ini pada umumnya adalah iklim sedang. Kita akan lihat juga seperti apa Selandia Baru. Selandia Baru ya.
dari Afrika menuju benua Australia, New Zealand ya, atau Selandia Baru. Secara umum sih kalau dari ininya, Selandia Baru ini termasuk memiliki banyak pegunungan juga, banyak gunung di sini. Ya, ini. Dan salah satu negara maju juga. Ya, ada Pulau Utara dan Pulau Selatan. Ini ibu kotanya adalah Wellington. Oke, jadi seperti itu ya tentang pembelajaran kita Selandia Baru. Ini yang sudah kita bahas banyak. Kemudian yang terakhir ya, jadi supaya lebih luas di pemahaman tentang negara-negara dunia, ini proyek IPS yang bisa dikerjakan di rumah seperti itu ya. Buatlah karya berupa video, PowerPoint, infografis mengenai negara-negara di dunia. Jadi bisa pilih salah satu negara di dunia ini selain negara yang sudah kita bahas tadi untuk dipresentasikan lagi. Buat durasi video tentang salah satu negara aja dipilih kan, nanti sekitar 4-6 menit aja gitu. Oke, jadi ini akan menunjang, mendorong kamu juga untuk bisa berkreativitas, kemudian juga melatih berpikir dan juga menambah wawasanmu tentang negara-negara di dunia. Demikian pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk sudah menonton video pembelajaran ini. Selamat berkarya.